Baik, Ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa ya? Masih, Bu. Nah, baik, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini dengan materi yang berbeda. Apakah sudah ada yang membaca materi hari ini? Belum, Bu. Berarti tidak belajar ya? Kenapa tidak belajar? Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan dan ikhlas. Baik, tentang menguatkan iman itu kan pasti banyak yang ada. Hari ini kita akan membahas dua saja, yaitu tentang menjaga kehormatan dan ikhlas. Baik, Bu. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang peserta didik mampu menganalisis pengertian menjaga kehormatan dan ikhlas. Kemudian membacakan dalil dalam menjaga kehormatan dan ikhlas. Kemudian pembagian dalam menjaga kehormatan. Kemudian tanda-tanda ikhlas. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Siapa yang tahu apa itu menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan itu menjaga diri, Bu. Nah, betul, menjaga diri. Apalagi Bu. apa yang tadi Kak? Menjaga marwah. Jadi menjaga kehormatan secara bahasa
Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. صدق الله العظيم. Silakan kepada yang berbahagia untuk membacakan artinya. Yang artinya sesungguhnya muslim dan muslimah, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara keluarganya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Untuk mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Jadi di dalam Quran surah Al-Anfal ini ayat 35, kita sebagai perempuan dan laki-laki saling menghargai, menghormati, menjaga lisan kita, menjaga aib kita satu sama lain. Masuk lagi dengan pembagian muru'ah. Yang pertama yaitu muru'ah terhadap diri sendiri. Ada yang tahu apa itu muru'ah terhadap diri sendiri? Menjaga diri sendiri, Bu. Benar. Jadi apa yang dijelaskan yaitu muru'ah terhadap diri sendiri yaitu menjaga perilaku yang baik dan menghindari perilaku tercela, baik itu dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dalam keadaan diri sendiri. Kemudian muru'ah terhadap orang lain. Kalau terhadap orang lain, gimana? Kita harus menjaga kehormatan orang lain itu dengan menjaga privasinya, Bu, rahasianya, aibnya. Betul. Jadi muru'ah terhadap orang lain yaitu menjaga perilaku yang baik dan menghindari perilaku tercela, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi di mana kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perilaku yang baik dan menghindari perilaku tercela.
perilaku. Iya, Bu. Menjaga sikap. Jadi banyak ya Nanda ciri-ciri atau tanda-tanda dalam menjaga kehormatan tersebut, yaitu yang pertama berbuat baik, di mana kita harus berbuat baik kepada orang lain. Misalnya teman kita, contohnya ada teman kita yang tidak memiliki pena atau habis penanya dalam pembelajaran. Di situ kita harus berbuat baik dengan cara meminjamkan pena kita kepada teman kita tanpa mengharapkan Imbalan. Terus yang kedua, menjaga perilaku. Menjaga perilaku ini kita kayak mana? Menjaga kelakuan dulu. Menjaga kelakuan kita, menjaga sikap kita kepada orang lain, tidak boleh mengejek teman. Pokoknya di sini kita harus menjaga perilaku kita dengan baik. Kemudian juga sama dengan menjaga sikap. Jadi sikap kita itu kepada orang lain harus baik. Dimana kalau kita ingin dihormati oleh teman kita, kita juga harus menghormati teman kita tersebut. Iya, Bu. Terus masuk ke ikhlas ya, Nanda. Kita masuk ke ikhlas. Ada yang tahu Ananda apa itu pengertian ikhlas? Rela. Ikhlas, rela. Kemudian Ridho. ridho. Apalagi Nanda? Itu tadi itu, Bu. Jadi di sini kita harus, misalnya secara bahasa kita harus ikhlas terhadap apa yang kita lakukan kepada orang lain. Contohnya dalam bersedekah, kita itu harus ikhlas dan tidak meminta imbalan kepada teman kita. Berarti ikhlas itu misalnya kita melakukan kebaikan itu niatnya benar-benar karena Karena Allah Ta'ala. Tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Ya, Bu. Sedangkan dalam dalil Quran surah Al-Zumar ayat 2. Silakan kepada kita membacakan Quran surah Al-Zumar ayat 2. Sudah dapat Anda? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan Artinya sebenarnya kami memberikan kepadamu dan Muhammad dengan hak sembahlah Allah dengan ikhlas dan taat kepadanya. Artinya? Udah ya? Sudah. Nah, jadi di mana kita dalam surat-surat semua itu kita harus berlaku ikhlas dalam hal apapun, baik itu dalam beribadah, bersedekah, ataupun yang lainnya. Kemudian tanda-tanda ikhlas dalam beribadah. Ikhlas itu berikan sedekah. Itu bersedekah Nanda. Benar-benar niat karena Allah, Bu. Nah, ikhlas beribadah kepada Allah. Niat karena Allah. Ya. Jangan Karena pacar. Kemudian yang kedua, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, Bu. jadi kita di sini kan tidak mengharapkan pujian dari orang lain, jadi kita di sini merahasiakan ibadah kita. Hanya kepada Allah yang tahu kalau kita melaksanakan ibadah. Kemudian tanda-tanda dalam bersedekah. Yang pertama apa tanda? Tanda-tanda dalam bersedekah itu. Bersedekah, kita bersedekah tidak mengharapkan pujian. Kita bersedekah di sini
dari orang lain. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Apakah Anda semuanya sudah paham tentang menjaga kehormatan dan ikhlas ini? Kalau paham, coba Tika Reza simpulkan apa itu menjaga kehormatan dan ikhlas. Menjaga kehormatan itu adalah menjaga diri kita sendiri, sedangkan itu adalah kita yang Baik, pembelajaran kita hari ini akan ditutup dengan membaca Alhamdulillah.